Sebelum mulai videonya, silahkan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan motor Honda Beat ya, dengan kendala ban belakangnya bocor atau kempes. Langsung saja saya eksekusi. Pertama-tama kita buka dulu bagian dop dan spentilnya ya. Kemudian kita lanjut cukit dulu bagian yang sebelah kanannya, karena ini tadinya ban tubeless tapi dikasih ban dalam. Jadi proses pencukitan kita tidak bisa langsung, tapi kita harus lepaskan bagian samping-samping bannya supaya tidak menempel di bagian velg ya. Caranya seperti ini. Satu cukitan kita buat untuk menahan atau untuk membuka bagian celah sepeda motor ya, atau ban belakang. Kemudian satu cukitan lagi kita gunakan untuk mendorong supaya ban terlepas dari velgnya ya, seperti video ini. Satu cukitan kita buat gunakan untuk menahan dan satu cukitan lagi kita gunakan untuk mendorong seperti ini. Nah, setelah terlepas sedikit, lanjut kita tekan-tekan saja menggunakan tangan ya. Sudah bisa menggunakan tangan, dan untuk sebelah sampingnya juga sama seperti itu ya. Nah, setelah terbuka atau tidak menempel keseluruhannya ya, lanjut kita tekan-tekan saja menggunakan tangan. Kemudian kita lanjut dengan proses pencukitan. Nah, kita gunakan satu cukitan dulu atau kita masukkan dulu. Ini bannya masih lumayan cukup keras ya, jadi itu pakai satu cukitan dulu sambil samping-sampingnya itu kita tekan-tekan ya. Ini satu cukitan, kemudian saya putar dulu. Nah, bagian yang atasnya saya tekan-tekan lagi. Nah, kemudian satu cukitan kita gunakan untuk menahan ya, dan satu cukitan lagi, cukitan kedua kita gunakan untuk membuka bannya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dua cukitan yang pertama tadi kita tahan, kemudian ketiga cukitan kita cukit sampai ada rongga ya di antara velg dengan bannya. Kita buka lagi dengan satu cukitan. Nah, kemudian kita buka lagi, terus diulang-ulang sampai ke seluruh bagian roda belakang bisa terbuka ya. Nah, setelah terbuka keseluruhannya, kita cabut tadi cukitan yang bisa kita buat untuk mengganjal ya. Kita cukit seluruhnya sampai terbuka keseluruhannya ya. Nah, setelah terbuka keseluruhan bagian bannya ya, ini udah terbuka seluruh. Nah, lanjut kita ambil bagian ban dalamnya ya, kita tarik keluar saja, tapi tetap harus hati-hati, jangan asal tarik nanti sobek ya. Ini sambil kita gerak-gerakan bagian ban luarnya, karena tadi si pemiliknya itu banyak kempes tapi tetap dinaikin ya, jadi kondisi ban dalam itu sudah terjepit, jadi akibatnya lumayan susah saat proses penarikan ya. Setelah ban dalamnya dikeluarin, lanjut kita pompa dulu dan lakukan pengecekan dengan menggunakan media air ya. Kita lakukan pengecekan untuk memastikan bagian mana yang ada kebocorannya. Oke, kita pompa dulu, kita isi angin dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam air ya. Nanti di situ akan terlihat kalau ada gelembung udara, berarti itu sudah ada kebocoran ya. Nah, ini udah ketemu ada yang bocor, ada gelembung udara ya. Langsung saja kita tandai dengan menggunakan bekas pentil atau paku atau benda yang tajam aja, yang kecil nggak apa-apa. Oke, selanjutnya
Kita langsung ke proses pengepresan ya, atau pembakaran. Sebelum dipres atau dibakar terlebih dahulu, kita gosok dulu bagian yang tadi ada lubangnya ya, fungsinya supaya pada saat menempelkan karet tambal itu bisa nempel dan matang dengan sempurna ya. Jadi samping-sampingnya itu tidak terkelupas lagi. Jadi setelah kita gosok-gosok secara merata sampai agak sedikit kasar aja, jangan sampai atau jangan terlalu keras, nanti bisa sobek ban dalamnya ya. Nah, setelah selesai digosok, kita ukur dulu karet tambalnya yang akan kita tempelkan ya. Kemudian kita gunting sesuai ukuran. Samping-sampingnya juga jangan lupa digunting supaya samping-sampingnya tidak terkelupas. Kemudian kita lepaskan bagian perekatnya ya. Jadi saya pakai ini beli dari tukang ban ya. Jadi sudah ada perekatnya sedikit, tapi fungsinya cuma merekatkan kayak lakban saja ya. Jadi tidak pakai lem apapun, jadi tetap kita harus bakar supaya menempel dengan sempurna. Setelah kita siapkan kalengnya, kita hadapkan ke bawah bagian yang ada karet tambalnya. Kemudian kita selapkan karet ya, kemudian lanjut kita press, kita putar alat pressnya searah jarum jam. Kita kencangkan. Setelah itu bagian yang tidak terkena di tambal kita sangkutin ke atas supaya tidak ikut terbakar ya. Setelah itu kita masukkan bagian spiritusnya ya. Ini saya bahan bakarnya menggunakan spiritus untuk pembakarannya ya. Setelah itu kita nyalakan apinya. Nanti proses pembakarannya kita skip aja ya untuk mempersingkat videonya supaya tidak terlalu lama. Nanti lanjut kita ke proses pembakarannya sudah selesai. Jadi setelah pembakarannya selesai dan kita lihat apinya sudah padam, lanjut kita longgarkan bagian alat presnya. Nah, kemudian kita lepaskan juga. Ciri-ciri kalau sudah matang dengan sempurna, tambalan itu tidak menempel atau tidak lengket di kaleng ya. Berarti itu sudah matang dengan sempurna. Kita dinginkan dulu bagian yang tadi kita tambal dan masukkan ke dalam air. Kemudian kita pompa lagi untuk melakukan pengecekan yang kedua ya. Pengecekan khusus bagian yang tadi kita tambal saja supaya kita tambah yakin kalau tambalan tadi itu sudah tidak bocor atau sudah matang. Jadi setelah dipompa kita cek, kita masukkan tadi yang kita tambal. Setelah tidak ada gelembung dan sudah yakin kalau tambalannya sudah tidak bocor lagi, kita kempeskan lagi, kemudian kita lanjut ke proses pemasangan kembali ya. Sebelum ban dalamnya kita pasang lagi, terlebih dahulu saya cek dulu bagian dalam roda belakangnya ya. Ditakutkan ada paku atau kawat ya yang bisa menyebabkan ban dalamnya bocor lagi. Saya raba-raba, kemudian saya memutar terus ya sampai keseluruhan bagian roda belakangnya ini bisa saya raba. Nah, kemudian kalau dirasa sudah aman, kita lanjut masukkan bagian ban dalamnya ya. Kita masukkan dari samping. Nah, kemudian kita lanjut masukkan dulu bagian yang ada lubang dupnya ya. Kita masukkan dulu bagian yang lubang dop, kita sesuaikan dulu.
Ini saya paskan dulu ya, soalnya tadi tidak sesuai. Nah, setelah sudah dimasukkan bagian dopnya, lanjut kita masukkan ke seluruhan bagian ban dalamnya ya. Nah, kita lakukan atau kita masukkan keseluruhan bagian ban dalamnya sampai masuk secara keseluruhan ya. Setelah itu lanjut kita masukkan juga bagian samping ban luarnya ya, supaya bisa masuk. Setelah kita tekan-tekan dengan tangan, lanjut kita cukit sampai keseluruhan bagian roda belakangnya masuk ke dalam. Setelah keseluruhan bagian yang tadi kita masukkan pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit sampai keseluruhan bagian roda belakangnya masuk semua ya. Karena ini rupanya agak susah, saya menggunakan teknik 1 kali cukitan, kemudian bagian atasnya kita tekan atau kita pijit-pijit dengan menggunakan tangan ya, supaya tidak susah. Oke, setelah itu lanjut kita ke proses pemompaan ya, atau pengisian angin kembali. Setelah itu prosesnya selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe nya ya. Terima kasih.